wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Anna Putri Kumalasari dengan NIM 24000003034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan mereview jurnal Eksistensi Sastra Cyber. Webtoon dan Wattpad menjadi sastra populer dan lahan publikasi bagi pengarang oleh Fathiatul Billah. Yang pertama, dari latar belakang. Tulisan ini memetakan evolusi sastra dari bentuk lisan ke tulisan cetak hingga akhirnya ke era digital sastra cyber. Penulis menyoroti kemudahan penyebaran karya melalui internet serta kebebasan kreatif yang ditawarkan oleh platform seperti Webtoon dan Wattpad. Di sisi lain, mereka menyadari potensi negatif seperti kurangnya penyaringan konten dan kekhawatiran akan kualitas karya online. Nah, yang kedua, teori yang digunakan. Penulis mengutip beberapa dasar teori sastra dan populer. Nah, definisi sastra secara harfiah oleh Susanto pada tahun 2012, yakni konsep sastra populer oleh Umar Khayyam di tahun 1981 dan Williams di tahun 1983, serta pandangan kritis terhadap sastra cyber oleh Hervanda Dedi Ghazali yang menyebutkan karya digital tertentu sebagai tong sampah karena tidak lolos percetakan tradisional. Nah, yang ketiga, tujuan dari penulisan ini. Peneliti bertujuan menelaah bagaimana platform Webtoon dan Wattpad berperan sebagai media sastra cyber yang populer sekaligus menjadi ruang publikasi bagi penulis. Nah, ini fokusnya pada fenomena serta sebagai lahan kreatif dan distribusi karya sastrawi modern. Lalu yang keempat, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan sebanyak mungkin dari fakta dan literatur terkait. Dari dinalis lalu disajikan dalam bentuk deskriptif dan naratif. Lalu yang kelima itu hasil dari pembahasan. Nah, popularitas aplikasi ini, Webtoon sendiri memiliki rating 3,7 di App Store dengan 2.793 penilai. Lalu peringkat 9 kategori hiburan dengan rating 4,5 di Play Store dengan 1.272.667 penilai. Lalu lebih dari 50 juta unduhan. Juga peringkat 2 kategori terlaris paling populer. Nah, untuk Wattpad sendiri, rating 4,8 di Play Store dengan 61,774 penilai. Ranking kedua, kategori buku dengan rating 4,3 di Play Store dengan jumlah 3,45 juta penilai, lebih dari 100 juta unduhan, dan ranking ketiga, kategori gratis dan populer. Lalu peran dan contoh karyanya. Nah, Webtoon ini mulai dikembangkan oleh Daum di tahun 2003, lalu Never di tahun 2004. Platform ini mengizinkan siapa saja menjadi pengarang digital. Karya-karya sukses seperti Terlalu Tampan, Shizuki, Eknoid telah memperoleh pembaca jutaan dan bahkan diadaptasi ke film. Terlalu Tampan dirilis sebagai film di 31 Januari 2019 lalu. Lalu sisi positifnya yaitu yang pertama, memberi peluang ekspresi tanpa batas bagi penulis. Yang kedua, kemudahan akses dan publikasi global. Yang ketiga, potensi monetisasi untuk penulis melalui engagement pembaca. Nah, dari sisi positif sendiri, tetapi juga memiliki sisi negatif. Yang pertama, kurangnya seleksi konten. Karya dengan unsur dewasa atau kekerasan diakses oleh semua usia. Lalu yang kedua, kritik terhadap kualitas sastra digital, termasuk stigma seperti tong sampah sastra digital karena dianggap tidak lolos proses penerbitan tradisional. Nah, lalu kesimpulan, sastra cyber melalui platform seperti Webtoon dan Wattpad menunjukkan potensi besar sebagai media distribusi sastra modern sekaligus sebagai tempat berekspresi bebas. Platform-platform ini juga berkontribusi dalam membentuk sastra populer. Nah, perlu kehati-hatian terhadap isu kualitas dan kontrol konten.
Penulis juga berpendapat bahwa sastra cyber mengikuti zaman, menawarkan kebebasan, menawarkan kreatif, juga sekaligus tantangan baru dalam dunia literasi modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.